Haleluya, shalom, selamat pagi setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Satu hal yang terindah adalah ketika kita membuka mata kita berjumpa dengan Allah kita melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan, melalui doa-doa kita. Karena ini juga yang menjadi kerinduan Tuhan terhadap hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap kita untuk memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya yang terbaik ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Hidup kita ada dalam anugerah Tuhan, hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kita ada dalam berkat-berkat Tuhan. Saya juga mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga, kerabat kita, posting agar banyak umat Tuhan juga boleh menerima berkat-berkat yang sama yang kita terima. Sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kembali kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan buat setiap kita umat Tuhan. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Pemazmur katakan seperti ini. Ia, Tuhan, telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kenapa Tuhan perlu memperkenalkan jalan-jalannya kepada manusia? Karena manusia tidak dapat mengenal jalan-jalan Tuhan. Sebagaimana dikatakan Yesaya 55 ayat 8 dan 9, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak bisa mengenal jalan-jalan Tuhan, menyelami jalan-jalan Tuhan, kalau Tuhan yang tidak memperkenalkan jalan-jalannya dalam kehidupan kita. Iya kan? Sama seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 11 ayat 33. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Nggak bisa kita menyelami jalan-jalan Tuhan. Tuhanlah yang perlu membukakan, menyingkapkan jalan-jalannya buat hidup setiap kita. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti apa yang dikatakan pemazmur tadi. Iya, Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kapan Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, memperkenalkan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada bangsa Israel? Pada saat keadaan sedang susah. Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya pada saat kita memiliki masalah. Jadi masalah bukanlah musuh. Masalah justru adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan jalan-jalannya kepada saudara dan saya. Kita gak akan pernah kenal Allah kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau sebelumnya kita tidak pernah mengalami kesusahan, mengalami utang piutang, ya kan saudaraku. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan campur tangan membukakan jalan, maka kita berkata, Engkaulah Tuhan yang memelihara hidupku. Engkaulah yang Tuhan menjamin hidupku. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menyediakan. Demikian pula kita gak akan pernah kenal Allah kita sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, kalau sebelumnya kita tidak pernah mengalami sakit penyakit. Ada banyak dari kita komplain sama Tuhan, Tuhan saya udah ikut Tuhan beribadah, tapi kenapa sakit ini tidak kunjung sembuh? Justru mengalami penderitaan semakin jadi. Saudaraku, kita gak pernah bisa menyelami jalan-jalan Tuhan. Kita gak pernah bisa menyelami. Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena apa yang Tuhan buat hanya perlu diimani. Sama-sama bilang sama saya, hanya perlu diimani. Apa yang kita imani? Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Itu yang perlu kita imani.
Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan, itu mendatangkan kebaikan. Karena itu perlu iman untuk kita dapat mengerti jalan-jalan Tuhan yang tidak pernah kita selami. Nah, bangsa Israel dan Musa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, melihat bagaimana ketika mereka berjalan di tengah-tengah laut, di dataran, saudaraku. Laut Tiberau, Laut Merah terbelah dan mereka berjalan di tengah-tengahnya. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang membukakan jalan di tengah-tengah ketiadaan jalan. Bangsa Israel dan Musa melihat bagaimana Tuhan memberikan makan dan minum kepada mereka di tengah-tengah padang gurun. Disitulah mereka melihat bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang memelihara. Hari ini, kalau engkau sedang mengalami masalah yang pelik, engkau sedang mengalami pergumulan yang membuat engkau khawatir, berlebihan, bahkan stres. Ada setiap kita anak-anak Tuhan yang terkadang dengan masalah kita justru semakin jauh dari Tuhan. Tahukah saudara? Ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan izinkan masalah bukan karena Tuhan tidak sayang. Kita ikut Tuhan mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan Yesus, tapi tiba-tiba justru ada pergumulan, ada masalah yang menimpa hidup kita. Itu bukan karena Tuhan tidak tanggung jawab atas hidup kita, no, tetapi karena Tuhan mau memperkenalkan jalan-jalannya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya Daud pernah mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Aku ada masalah itu baik bagiku. Aku difitnah itu baik bagiku. Aku mengalami kesusahan itu baik bagiku. Kenapa? Daud bilang begini, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kita manusia gak bisa mengerti apa ketetapan Tuhan. Tapi yang kita tahu ketika ada masalah, ada pergumulan, kita selalu belajar sesuatu yang baru. Masalah, pergumulan, tantangan hidup adalah pembelajaran dalam hidup kita. Sehingga kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita. Ayub pun pernah mengalaminya. Sehingga di akhir kisah Ayub, Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Karena Ayub dulu belum punya pengalaman dengan Tuhan, tapi ketika Ayub diproses, harta bendanya habis, istrinya meninggalkan, anak-anaknya mati. Disitulah Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Masalah bukan berarti Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya. Kesusahan, penderitaan bukan berarti Tuhan tidak mencintai saudara dan saya. Hanya terkadang Tuhan pakai masalah, penderitaan, kesusahan dalam hidup kita untuk memperkenalkan betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan rindu untuk kita datang kepada Tuhan. Karena dengan masalah dan pergumulan yang kita hadapi, justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini kita mendapatkan suatu pembelajaran. Bagaimana Tuhan memperkenalkan jalan-jalan yang tidak bisa kita selami, yang tidak bisa mengerti. Melalui pergumulan, melalui setiap masalah yang ada. Hadapi masalahmu, hadapi pergumulanmu, hadapi badai hidupmu, hadapi padang gurunmu. Karena itu adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan jalan-jalan dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Buat setiap benih firman-Mu, terima kasih. Buat setiap jalan-jalan yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kami, terima kasih. Sehingga semakin hari kami semakin mengerti, semakin hari kami semakin memahami jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Terkadang Tuhan pakai masalah, terkadang Tuhan pakai pergumulan untuk membuat kami mengenal akan Engkau lebih lagi. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu hari ini, kami tidak alergi terhadap masalah, kami tidak stres terhadap pergumulan, tapi kami belajar sesuatu yang baru, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan dalam kehidupan kami segala yang baik untuk masa depan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, bukakan, singkapkan bagi kami setiap jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah, mereka yang butuh pertolongan, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang membukakan jalan-jalannya bagi mereka. Terima kasih buat benih firman-Mu. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat atas setiap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Masalah bukanlah
jalan buntu dalam hidup orang percaya. Masalah justru adalah jalan baru yang Tuhan bukakan untuk kita mengenal jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita.